Shalom, haleluya. Jumpa kembali dalam program Infinity Ministry Motivasi dan Inspirasi, di mana pada bulan Juli ini memberi judul tentang terobosan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan meminta hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Artinya bahwa kehidupan kita harus menghasilkan terobosan-terobosan baru yang mempermuliakan Tuhan. Untuk hal itu, apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang menghasilkan terobosan-terobosan untuk kemuliaan Tuhan? Untuk itu, tema hari ini saya akan berikan judul tentang persembahan yang hidup menghasilkan terobosan-terobosan yang baru, yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 1 dan kedua, yang akan saya bacakan demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Syarat pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru di dalam Tuhan, yang pertama adalah mempersembahkan tubuh ini. Bukan sekedar mempersembahkan, bukan sekedar memberi, bukan sekedar menyerahkan hidup, tetapi menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya kehidupan kita benar-benar dalam kontrol firman Allah, sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang bisa dilihat orang lain dan memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Karena apa? Karena persembahan tubuh itu Tuhan katakan adalah persembahan yang sejati. Dan persembahan yang sejati itu akan menghasilkan terobosan-terobosan baru, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, bahkan di lingkungan masyarakat kita tinggal. Yang kedua dikatakan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, bahwa seorang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya harus berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita dituntut oleh Tuhan untuk berdampak, memberikan dampak, memberikan terobosan-terobosan baru, sehingga apabila hidup kita tidak berbeda dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Hidup kita harus berbeda dari dunia ini, dari orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita harus hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sehingga kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita dapat membedakan apa yang baik dan apa yang sempurna. Karena jika itu kita lakukan, maka hidup kita akan dapat menghasilkan terobosan-terobosan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, bahkan di dunia pendidikan sekalipun dapat kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena apa? Karena kita memberikan hidup kita sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena kita tidak sama dengan dunia ini. Karena ada Yesus Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan terobosan-terobosan baru dengan pimpinan dan urapan daripada Roh Kudus. Hidup kita menjadi berkat. Kira-kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua, memotivasi kita, menginspirasi kita bahwa untuk menjadi seorang yang berguna, menghasilkan terobosan-terobosan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ada dua syaratnya, yaitu mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan yang kedua adalah tidak serupa dengan dunia ini. Puji Tuhan, kira-kira firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terobosan-terobosan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.